Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan materi matematika ekonomi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Raden Ajeng Alea Kamila Ramadhani. Kita langsung aja ke materinya ya teman-teman. Apa itu pajak? Pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh masyarakat atau disebut juga wajib pajak. Pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak atau tidak bisa dipindahkan. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara tidak langsung kepada wajib pajak atau tidak bisa dipindahkan. Kali ini yang akan kita bahas adalah pajak tidak langsung. Pengaruh pajak tidak langsung terhadap keseimbangan pasar terdiri dari pajak per unit dan pajak prosentase. Pajak per unit merupakan pajak yang dikenakan tetap untuk per unitnya, yang disimbolkan dengan T kecil, yaitu pajak per unit. Pajak prosentase merupakan pajak yang dikenakan sebesar prosentase tertentu terhadap penjualan. Pajak akan merubah keseimbangan pasar jika fungsi penawaran berubah dan fungsi permintaan tetap. Terjadinya kenaikan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan akan berkurang. Nah, ini merupakan tahapan pengerjaan pengaruh pajak per unit. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu dengan cara menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran, atau Ki D sama dengan Ki S. Yang kedua, merubah fungsi penawaran dengan cara P sama dengan A Ki kuadrat ditambah B Ki plus C ditambah T, di mana T merupakan pajak per unit. Yang ketiga, keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu dengan cara menyamakan fungsi permintaan dengan penawaran setelah pajak. Yang keempat, menentukan T, TK, dan TP. T sama dengan T dikali Q, TK sama dengan P dikurang P dikali Q, dan TP sama dengan T dikurang TK. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, T adalah total pajak, TK adalah pajak yang ditanggung konsumen, dan TP adalah pajak yang ditanggung produsen. Ini merupakan contoh soal dari pengaruh pajak per unit. Fungsi penawaran suatu perusahaan yang dicerminkan oleh P sama dengan 50 Ki plus 20 Ki, dan fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 30 Ki kuadrat. Pajak per unitnya Rp150, dan tentukanlah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, T, TK, dan TP. Kita bahas sama-sama ya teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu dengan cara menyamakan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, fungsi penawarannya yaitu 50 Ki plus 20 Ki kuadrat, dan fungsi permintaannya 1000 min 30 Ki kuadrat. Lalu 50 Ki plus 20 Ki kuadrat plus 30 Ki kuadrat. Kenapa 30 Ki kuadratnya berubah menjadi plus padahal tadinya min? Jika terjadi perpindahan ruas, yang tadinya min berubah jadi plus dan plus berubah menjadi min. Lalu min 1000. Nah, seperti yang tadi kita lihat, 1000 itu tadinya plus karena dia berubah ruas jadinya min 1000. Lalu 20 Ki kuadrat plus 30 Ki kuadrat menjadi 50 Ki kuadrat. Jadinya 50 Ki plus 50 Ki kuadrat min 1000. Setelah itu kita mencari Ki 1, 2 dengan rumus min B plus min D akar D per 2 dikali A. Nah, gimana nih cara nyari D-nya? Cara nyari D-nya dengan rumus B kuadrat min 4 AC. B-nya yaitu 50 dikurang 4 dikali 50 dikali
min 1000. 50 kuadrat yaitu 2500 ditambah 200.000. Hasilnya adalah 202.500. Nah, karena D-nya merupakan akar, kita cari akar dari 202.500. Hasilnya adalah 450. Nah, kalau udah kita masukin ya teman-teman angka-angkanya. Min 50, D-nya tadi 450 dan A-nya 50. Jadi, kita cari Q1-nya, min 50 plus 450 dibagi 100, yaitu 400 dibagi 100 sama dengan 4. Lalu, kita cari nih Q2-nya. Q2-nya, min 50, min 450 dibagi 100. Jadinya, min 500 dibagi 100. Hasilnya adalah min 5. Karena tadi hasil dari Q2 negatif, jadi yang dipakai itu yang Q1 karena yang dipakai hanya yang positif. Sekarang kita cari nih teman-teman P-nya. P-nya yaitu sama dengan 50Q plus 20Q kuadrat. Dari mana? Yaitu dari fungsi penawaran. P sama dengan 50, 4-nya ini dari mana? Kan tadi kita udah cari. Q-nya itu 4, jadi 50 dikali 4 plus 20 dikali 4 kuadrat. 200 ditambah 320. Nah, hasilnya adalah P sama dengan 520. Nah, kita tadi udah nyari nih keseimbangan pasar sebelum pajak. Sekarang kita cari keseimbangan pasar setelah pajak. P sama dengan 50Q ditambah 20Q. P sama dengan 50Q ditambah 20Q plus 150. 150 dari mana? Di soal tadi kan 150 adalah pajak. Nah, kita samain lagi nih fungsi penawaran dan permintaan. 50Q ditambah 20Q kuadrat plus 150 sama dengan 1000 min 30Q kuadrat. Nah, sama kayak yang tadi, kita samain nih, kita jumlahin 50Q plus 20Q kuadrat plus 30Q kuadrat plus 150 min 1000. Hasilnya adalah 50Q plus 50Q kuadrat min 850. Sekarang kita cari Q12-nya lagi. Sama kayak yang tadi, caranya dengan rumus min B plus min akar D per 2 dikali A. D-nya dengan rumus B kuadrat min 4 AC. 50 kuadrat min 4 dikali 50 dikali min 850. 250 min 170.000. 170.000 dari mana? Yaitu dari 50 dikali 4 sama dengan 200 min 200 lalu dikali dengan min 850. Hasilnya adalah 170.250. Nah, karena D-nya akar, kita cari 170.250 akarnya berapa? Yaitu 413. Kita masukin lagi nih teman-teman angkanya. Q12 tadi berapa? B-nya yaitu min 50. Tadi D-nya yang udah kita cari 413 dibagi 2 dikali 50. Q1-nya min 50 plus 413 dibagi 100. Hasilnya adalah 363 dibagi 100. Hasilnya 3,63. Nah, sekarang kita cari nih yang Q2. Min 50 min 413 dibagi 100. Hasilnya adalah min 463 dibagi 100 yaitu 4,63. Sekarang kita cari P-nya lagi nih. Kita pakai yang Q1 karena Q1 hasilnya positif yaitu 3,63. Kita cari P-nya ya. P sama dengan 50Q plus 20Q kuadrat plus 150. 50 dikali 3,63. 3,63 dari mana? Dari Q1 tadi. 20 dikali 3,63 kuadrat plus 150. 181,5 ditambah 363,538 plus 150. Hasilnya adalah 595,038. Nah, yang terakhir nih kita cari T, TK, dan TP. T rumusnya yaitu T kecil dikali Q, T-nya itu pajak yaitu 150 dikali 3,63. Hasilnya adalah 544,5. Nah, kita sekarang cari TK. TK
Itu rumusnya P min P dikali Q. 595,038 min 520. Ini yang udah kita cari tadi ya. P yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak. Dikali 3,63. Hasilnya adalah 75,038 dikali 363, yaitu 272,38794. Nah, yang ketiga nih, kita cari TP. Rumusnya yaitu T dikurang TK, yaitu yang tadi kita udah bahas, 544,5 dikurang 272,38794. Hasilnya adalah 91206. Selesai kita bahas pengaruh pajak per unit. Sekarang kita bahas pengaruh pajak prosentase. Nah, ini merupakan tahapan mengerjakan pengaruh pajak prosentase. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu dengan cara menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Sama kayak yang pertama ya, yaitu QD sama dengan QS. Lalu merubah fungsi penawaran dengan cara P sama dengan A Q kuadrat plus B Q plus C. Dan beda nih sama yang tadi. Sekarang ditambah dikali 1 plus persen pajak. Dimana persen pajak yaitu pajak prosentase. Yang ketiga, keseimbangan pasar setelah pajak. Sama kayak yang tadi ya, yaitu dengan cara menyamakan fungsi permintaan dengan penawaran setelah pajak. Lalu menentukan nilai T, TK, dan TP. Berbeda dengan yang sebelumnya, mencari T, TK, dan TP harus mencari T kecilnya dulu nih dengan cara P dikali pajak per 100 plus pajak. Dan rumus T, TK, dan TP sama kayak yang sebelumnya. Ini merupakan contoh soal dari pengaruh pajak prosentase. Diketahui fungsi penawaran suatu perusahaan P sama dengan 60Q plus 30Q kuadrat dan fungsi permintaan P sama dengan 1782 min 20Q kuadrat. Jika pajak yang dibebankan oleh pemerintah yaitu 10%, tentukanlah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, T, TK, dan TP. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Sekarang kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu dengan cara menyamakan fungsi penawaran dengan fungsi permintaan. 60Q plus 30Q kuadrat sama dengan 1782 min 20Q kuadrat. 60Q plus 30Q kuadrat plus 20Q kuadrat min 1782. Kenapa 20Q kuadrat dan 1782 berubah? Yang tadinya min menjadi plus, karena dia pindah ruas ya teman-teman. Diingetin kalau dia pindah ruas berarti min sama plusnya berubah. Yang tadinya min menjadi plus, yang plus jadi min. Nah, jadi 60Q plus 50Q kuadrat min 1782. Sekarang kita cari D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC, yaitu 60 kuadrat min 4 dikali 50 dikali min 1782. 60 kuadrat min 200 dikali min 1782. Jadi 3600 plus 356.400 hasilnya adalah 360.000. Nah, karena D-nya itu adalah akar, kita cari akar dari 360.000, yaitu adalah 600. Sekarang kita masuk ini angka-angkanya teman-teman. Nah, jadi min 60, tadi D-nya itu 600. Nah, 2 dikali A-nya itu tadi 50 ya. Jadinya 2 dikali 50. Kita cari nih Q1-nya. Min 60 plus 600 dibagi 100, yaitu 540 dibagi 100. Hasilnya adalah 5,4. Nah, sekarang kita cari Q2-nya, yaitu min 60 min 600 dibagi 100, yaitu min 660 dibagi 100, hasilnya adalah min 6,6. Sekarang kita cari P-nya. P sama dengan 60Q plus 30Q kuadrat. Q-nya tadi udah kita cari ya, kita pakai yang Q1 karena Q1 hasilnya positif, kita pakainya yang positif.
Terus jadinya 60 dikali 5,4 plus 30 dikali 5,4 kuadrat. Yaitu jadinya 5,4 kuadrat jadinya itu 29,16. Jadi 324 ditambah 874,8. Hasilnya adalah P sama dengan 1198,8. Sekarang kita bahas keseimbangan pasar setelah pajak. Sebelum kita menyamakan fungsi penawaran dengan fungsi permintaan, kita cari dulu nih, pajak tadi kan 10%. Terus P sama dengan 60Q plus 30Q kuadrat dikali 1 ditambah 0,1. 0,1 dari mana? 0,1 merupakan bentuk desimal dari 10%. Nah, 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. Dikali nih sekarang, 60 dikali 1,1 yaitu 66. Dan 30 dikali 1,1 yaitu 33. Jadi, P sama dengan 66Q plus 33 kuadrat. Terus sekarang kita sama ini persamaan penawaran dengan permintaan, yaitu 66Q ditambah 33Q kuadrat sama dengan 1782 min 20Q kuadrat. 66Q plus 33Q kuadrat, kayak yang tadi ya teman-teman, pindah ruas dia berubah juga min sama plusnya. Plus 20Q kuadrat min 1782. Jadinya 66Q plus 53Q kuadrat min 1782. Nah, sekarang kita cari Q-nya. Kayak yang tadi ya teman-teman, kita cari D. D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC, yaitu B-nya 66 kuadrat min 4 dikali 53 dikali min 1782. 66 kuadrat yaitu 4356. 4 kali 53 yaitu min 212 dikali min 1782. Hasilnya adalah 377.784. Ditambah sama 4.356. Hasilnya adalah 382.140. Karena D itu akar, kita cari akar dari 382.140 yaitu 618,174. Kita buletin aja ya teman-teman, jadi 618. Sekarang kita masukin lagi nih teman-teman angka-angkanya ya. Sekarang kita cari Q-nya, yaitu yang tadi B-nya itu min 66, D-nya yang tadi udah kita cari yaitu 618, A-nya 53, kita cari Q1-nya, min 66 plus 618 dibagi 106, yaitu 552 dibagi 106 berapa? Jadi 5,2. Sekarang kita cari Q2-nya, min 66 min 618 dibagi 106, yaitu min 684 dibagi 106 sama dengan min 6,45. Sekarang kita cari nih P-nya teman-teman. P sama dengan 66Q plus 33Q kuadrat. Nah, kita tadi udah cari ya Q-nya. Kita pakainya Q1, kenapa? Karena Q1 hasilnya positif. Jadi kita masukin nih 66 dikali 5,2 plus 33 dikali 5,2 kuadrat. Berapa sih 5,2 kuadrat? Itu adalah 27,04. Sekarang kita cari nih 66 dikali 5,2 yaitu hasilnya 343,2. 33 dikali 27,04 sama dengan 892,2. Dijumlah hasilnya 1235,52. Kita buletin aja ya teman-teman, jadi 1236. Nah, terakhir nih teman-teman, kita cari T, TK, dan TP. Sebelum kita cari T, TK, dan TP, kita cari T kecilnya dulu nih. T kecil yaitu pajak, sama dengan P dikali pajak per 100 ditambah pajak. P-nya yang tadi udah kita cari, yaitu 1235,52 dikali 10 dibagi 100 ditambah 10.
Nah, 1235,52 dikali 10 yaitu 12.355,2. 100 ditambah 10 yaitu 110. Dibagi nih. Jadi hasilnya 112,32. Baru sekarang kita bisa cari T, TK, dan TP. Cari T, rumusnya yaitu T kecil dikali Q. Nah, T-nya tadi udah kita dapat ya, 112,32 dikali 52. Q-nya tadi udah kita cari juga, yaitu hasilnya 584,064. Sekarang kita cari TK, yaitu P min P dikali Q. 1235 dikali 52 dikurang 1198 dikali 8 dikali 5,2, yaitu hasilnya 36,72 dikali 5,2, 190,944. Sekarang kita cari TP-nya. Dengan rumus T min TK, yaitu 584 min 0,64 min 190 min 944. Hasilnya adalah 393,12. Nah, akhirnya udah sampai nih ke ujung video. Video tadi merupakan materi matematika ekonomi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti, menambah wawasan juga. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam perhitungan atau penyebutan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Terima kasih yang udah menonton sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada komen atau kritik dan saran bisa dikirim ke email aliakamila266@gmail.com atau ke Instagram. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.